semuanya, balik lagi sama Resti. Ini part kedua video dari efek corona. Yes, yang pertama gue udah ngebahas tentang itu. Dan sekarang gue bakal ngebahas dari sisi ekonominya, karena gue adalah seorang mahasiswa ekonomi. Betul banget. Jadi sedikit enggaknya gue pelajarin, dan gue telah pelajarin beberapa waktu yang lalu juga. Sebelum ini rame banget nih kayak gini, gue udah bilang nih ke nyokap gue, "Mah, ini bakal akan seperti ini loh, jadi mama harus hati-hati nih simpennya ini kayak gitu." Jadi kayak gue kasih tahu nyokap gue gitu. Jadi nanti ada beberapa pesan untuk teman-teman juga, tapi ikutin dulu videonya selengkapnya. Well, jadi sekarang lagi digadang-gadangin bakal terjadi yang namanya big restart, resesi global, krisis global, ekonomi restart, yang segala macem lah itu pokoknya. Bener nggak sih ini bakal terjadi? Oke, kita bakalan ngebahas. Jadi persyaratan untuk sebuah ekonomi itu bisa ke restart itu ada beberapa syarat, tapi di sini gue bakal persempit dengan 3 aja. Yang pertama adalah hubungan dari keseluruhan. Maksudnya gini, di saat suatu negara punya hubungan ke negara lain dan negara itu sedang mengalami kesusahan ekonomi, setidaknya dia akan mengalami imbasnya. Biasanya kita misalnya kasih barang ke sana dengan harga 1.000, kita bisa kasih barang dengan harga yang cenderung murah karena dia perekonomiannya lagi jatuh. Atau biasanya dia kasih barang ke kita dengan harga 1.000, tapi dia kasih barang ke kita sekarang dengan harga 5.000 karena perekonomian dia lagi berdarah. Seperti itu ya teman-teman. Yang kedua itu terjadi karena perang atau konflik, entah politik, perang saudara, kekuasaan, apapun itu. Kalau perang pasti bisa menyebabkan restart ekonomi. Yang ketiga adalah pandemik atau masalah yang dihadapi oleh banyak negara. Seperti apa? Corona. Jadi corona ini adalah masuk ke dalam kriteria atau kata kuncinya. Di sini masalah pandemik dan memang menjadi sebuah kunci gitu teman-teman. Nah, di sini kan kita berbicara tentang ekonomi. Ekonomi adalah ilmu asumsi, ilmu tendensi, di mana ilmu yang tidak pasti. Teman-teman denger ya. Jadi bisa nggak sih dipastiin gitu bakal ada resesi global? Tidak bisa dipastikan. Tapi begitu Bu Sri Mulyani bilang, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun sekian akan mencapai 5,sekian%. Jika ekspor kita meningkat, unemployment rate-nya rendah, penganggurannya rendah. Nah, 2 itu adalah yang dinamakan indikator, teman-teman. Jadi, kita ini sudah bisa melihat beberapa indikator yang memang mengarah kepada terjadinya krisis ekonomi dunia. Oke, sekarang kalau kita lihat ada 2 peran penting di sini, ada 2 pelaku penting, yaitu adalah Amerika dan Cina. Kita tahu mereka lagi ada trade war, perang dagang yang akhirnya dibalas oleh Amerika dengan coronavirus ini, yang memang akhirnya mengakibatkan sangat berdarah perekonomian perekonomian Cinanya. Dan Amerika pernah masalah juga dengan Iran. Kita tahu sendiri waktu itu isu-isu perang segala macamnya. Dan juga di sini itu Amerika itu lebih mengarah kepada memproteksi perekonomiannya dia. Memproteksi supaya tidak ada yang menggeser tempatnya atau berbagi, tidak. Nah, di sini tuh Cina ingin datang kayak, oke, gue bisa gitu intinya. Itulah yang mereka sedang usahakan sekarang gitu. Nah, kalau kita berbicara mengenai makroekonomi, kita cuma mengenal 2 model, ada klasik dan Keynes. Kayaknya itu udah basic banget, kalian tahu mungkin. Dimana yang satu berpacu pada demand, yang satu berpacu pada supply. Dan jika terjadi resesi itu harus dua-duanya yang crash gitu. Dimana ini tuh terjadi karena market dunia itu sudah tidak bisa dibendung. Dimana grafik itu dibacanya sudah memang susah prediksinya gitu. Jadi harus memang ada yang namanya prestaraan ulang sistem itu lagi. Jadi emang sudah harus terjadi, teman-teman. Nah, kita di sini gimana nih cara kita ngelihatnya? Kita ngelihat dari beberapa grafik. Yang pertama dari IHSG, indeks harga saham gabungan. Kita lihat dari Dow Jones-nya, kita lihat dari Bond-nya, kita lihat dari Gold-nya, dan semuanya menunjukkan angka penurunan. Dan itu sudah syarat untuk restart ke ekonomi baru, ke sistem ekonomi baru. Ya, itulah memang sudah. Di sini saya tekankan, saya percaya nggak sih bakal ada resesi global? Yes, saya percaya.
kapannya saya nggak bisa bilang, nggak tahu. Mungkin kalau prediksi mungkin ya intinya sampai tahun depan, mungkin di kuartal 2, so jadi itu masih di Februari mungkin, atau sampai tahun depan lah intinya kalau misalnya ini. Tapi teman-teman berbahagialah yang tinggal di Indonesia. Kita harus lihat Indonesia sekarang. Kita ke Indonesia. Di Indonesia itu demand-nya itu cenderung baik, cenderung terkontrol pemirsa tuh kan teman-teman. Jadi kalau kita lihat market Indonesia itu kayak demand-nya itu cenderung terkontrol, tapi di sini hasil outputnya yang kayak ada yang salah nih, bermasalah di outputnya. Dan kita lihat juga beberapa tahun terakhir neraca kita, perdagangan kita defisit terus. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang 3,63% mengalami penurunan, dan pada per hari ini saya berbicara dengan kalian, 1 US dollar itu sama dengan 19.173 rupiah teman-teman. Kabar buruknya adalah ini, fakta-faktanya, tapi kabar baiknya adalah Indonesia memiliki 250 juta orang di dalamnya. Jadi begini, ekonomi memang sangat-sangat complicated, dimana kan kita pecah jadi dua, ada ekonomi makro dan mikro, dimana itu yang menentukan suatu negara itu kuat atau tidak kuatnya. Jika kita Indonesia dengan struktur geografisnya, budayanya, perbedaannya, kita itu kuat dalam mikroekonomi kita. Pada saat krisis moneter kita udah pernah alamin, cenderung orang-orang yang ada di bawah ini tidak merasakan sesuatu pukulan yang sangat keras. Karena kenapa? Instrumen mikro mereka berjalan. Oke, harga mahal, oke, bahan baku susah, tapi pada dasarnya yang jualan mah tetap jualan. Toh dia jual dengan harga mahal. Kenapa kok orang emang harganya segini gitu? Jadi fundamental itu memang sudah ada gitu. Kalau itu yang memang susah dilakukan dengan orang-orang luar. Kalau orang kita kan mau jualan di jalan, kita mau membuat instrumen yang mikro. Jadi kalau menurut saya Indonesia itu dampaknya tidak sebesar yang akan kita bayangkan gitu teman-teman. Jadi tenang aja, maksudnya masih, kalau Indonesia itu kalau walaupun kena hanya wave yang kedua atau gelombang keduanya intinya. Jadi bukan sebagai, karena ini itu cenderung memukul negara yang memang kapitalis, negara-negara yang memang sudah besar gitu dia, yang seperti Amerika, Cina, Jerman, Italia, itu memang memukul negara-negara yang seperti itu. Tapi kalau Indonesia kayak saya rasa kita bisa melalui ini. Nah teman-teman, nanti jangan ada yang panik buying, jangan ada yang akhirnya malah ini mau krisis, mau corona segala macam, lockdown segala macam, akhirnya panik teman-teman, stok barang-barang. Jangan, saya udah bicara pada video yang pertama, jangan lakukan itu, karena teman-teman harus lihat juga ada orang-orang yang membutuhkan itu gitu. Dan jangan juga teman-teman hindari membeli bahan-bahan, barang-barang yang kurang bermanfaat saat ini, di saat ekonomi kita lagi nggak pasti. Hindari beli-beli tas mahal, sepatu mahal, barang-barang yang akan tidak terpakai, itu jangan dulu. Jadi teman-teman lebih banyakin cash aja di tangan, atau yang sifatnya itu liquid atau di tabungan, itu nggak apa-apa. Karena kita nggak tahu nih nanti begitu stok habis di pasar, apa yang akan mahal, dan yang akan punya duit itu yang akan memang lebih gampang hidupnya, intinya kayak gitu. Jadi saya mau teman-teman stop, jangan boros-boros dulu lagi di saat ekonomi kita nggak menentu. Dan kasih tahu juga nggak perlu panik, kita pasti bisa ngelaluin ini semua karena kita udah punya pengalaman dari beberapa tahun yang lalu. Jadi itu aja dulu perkembangan ekonomi dari sekarang. Jadi kalau dibilang Indonesia mau krisis, ya mungkin mau krisis tapi tidak separah yang kita bayangkan. Itu aja pesan dari saya teman-teman. Semoga teman-teman suka videonya. Kalau teman-teman ada saran atau kayak enggak kan menurut gue bakalan kayak hancur nih Indonesia gini-gini, bisa komen di bawah, karena gue seneng banget ngedengerin sesuatu pandangan yang dari beda dimensi. Gue seneng banget sumpah. Jadi kalian bisa kasih komen di bawah. Thank you so much for watching this video. Gue berharap video ini bermanfaat buat kalian. So kita bakal ketemu di video selanjutnya. Dadah.